Kasus Setiabudi 13 adalah sebuah kasus beku dari seorang pria tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal termutilasi pada tanggal 23 November tahun 1981 di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Disebabkan oleh kesadisan dan ketidakpastian kasusnya, kasus ini merupakan salah satu kasus mutilasi pertama dan menjadi salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Ahli forensik Munim Idris menangani penyelidikan autopsi jasad tersebut. Ia menyebut kasus tersebut sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah ditangani. Munim Idris menyebut bahwa korban dipotong secara sistematis dan seperti kambing guling. Menurut penyelidikan, korban tanpa identitas berjenis kelamin pria tersebut diperkirakan berusia 18 hingga 21 tahun. Memiliki tinggi badan 165 cm, memiliki kondisi fimosis, bertubuh tegak dan sedikit gemuk. Korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 2 hingga 1 hari sebelum mayat ditemukan. Hasil tes sidik jari tidak menemukan pasangan yang cocok. Mutilasi diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan berlangsung selama 3-4 jam. Beberapa hal yang menjadi keanehan dari kasus ini adalah tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki dan wajah semuanya masih utuh. Seolah-olah pelaku ingin menantang para penyidik untuk memecahkan kasus ini. Bukti lain yang juga menambah bingung penyidik adalah kantong plastik yang digunakan untuk membungkus daging, ternyata berasal dari bekas bungkusan buku dari toko yang terletak di Pasar Baru dan kantong plastik lainnya berasal dari supermarket yang tak jauh dari tempat itu. Selain itu juga ditemukannya koran edisi sore terbitan tanggal 19 Agustus berjumlah 3 eksemplar masih terbungkus rapi dan baru dibeli, digeletakkan begitu saja di dalam kardus mutilasi, entah apa maksudnya. Karena bukti sidik jari dan wajah korban yang masih utuh, polisi pun langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarkan seluas-luasnya. Tak berselang lama sehari setelahnya, datanglah ratusan orang menemui pihak kepolisian untuk melakukan proses identifikasi. Tetapi sampai tanggal 26 November polisi masih belum menemukan data yang cocok. Keesokan paginya, tulang belulang, daging serta organ tubuh korban dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 41 tahun berlalu, identitas korban sampai saat ini masih belum terungkap meskipun telah ditemukan banyak petunjuk di tubuh korban. Banyak dugaan yang mencuat tentang siapa dan apa motif dari pembunuhan ini, tapi dugaan yang paling kuat adalah balas dendam. Korban sengaja diletakkan di tempat umum, supaya sang pembunuh merasakan kepuasan dan dendamnya akan terbayarkan. Meski begitu, semua bukti dan dugaan itu masih belum memunculkan secara pasti siapa dalang dari pembunuhan keji ini.